Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teli Firdausi, NIM 190803102011 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Latar belakang. Dalam era globalisasi sekarang ini, sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan nasional. Maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan, maka organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya secara optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan SDM yang terampil dan handal di bidangnya. Untuk itu, kita perlu menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam segala bidangnya, terutama dalam bidang industri, teknik, ekonomi, maupun bidang lainnya, agar kita tidak tertinggal oleh negara maju. Proses perubahan dan pengembangan menuju ke arah kemajuan bangsa sangat erat hubungannya dengan proses pendidikan. Variabel pendidikan itu sendiri memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, era globalisasi memberikan arah bagaimana suatu bangsa dituntut untuk memiliki keunggulan, baik itu keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang harus bermuara pada terwujudnya kekuatan daya saing suatu bangsa. Pengertian. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga bisa tercapai tujuan bersama. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, beberapa pakar atau sumber yang akan memberikan pandangan yang beragam tentang MSDM. Yang pertama, menurut Marwansyah, yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi itu dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia dan rekrutmen serta seleksi. Yang kedua, menurut Ivan Seves, adalah manajemen sumber daya manusia itu meneliti hal-hal yang harus dilakukan untuk menjadikan orang bekerja menjadi lebih produktif. Yang ketiga, menurut Dessler berpendapat bahwa sumber daya manusia ini adalah proses memperoleh, melatih, menilai terhadap karyawan. Yang keempat, menurut S. Pengabdian, manajemen sumber daya manusia ini adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan. Selanjutnya, tantangan manajemen sumber daya dalam perubahan global. Menurut New, dalam City Korea 2001 menyebutkan ada 4 tantangan yang dihadapi seiring datangnya era globalisasi pada saat ini. Yang pertama, quality challenge atau tantangan kualitas adalah tantangan institusi yang berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan akan produk maupun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, global change atau tantangan kualitas merupakan tantangan yang dihadapi institusi dalam rangka perluasan pasar menuju pasar global maupun upaya menyiapkan sumber daya manusia untuk bekerja di luar negeri. Ketiga, social change atau tantangan sosial meliputi tantangan institusi tentang bagaimana memanage karyawan yang beragam, terjadinya perubahan komposisi tenaga kerja, serta tantangan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan karyawan membaca, menulis, maupun kemampuan di bidang matematika. Yang keempat, High Performance Work System Challenge atau tantangan sistem kerja berkinerja tinggi, yaitu meliputi tantangan yang dihadapi perusahaan dalam rangka menyatukan teknologi baru dengan desain kerja. Adapun 7 karakteristik yang penting dimiliki oleh sumber daya manusia di era global. Yang pertama,
Sumber daya manusia di era global dituntut untuk mengatur dirinya sendiri. Kompetensi ini menganut pandangan bahwa sumber daya manusia di era global harus dapat menguasai dirinya sendiri, punya rasa percaya diri, dan konsekuensi pada janji dan fleksibel atas dirinya. Yang kedua, motivasi yang tinggi untuk maju dan berkembang karena dorongan untuk meraih prestasi merupakan salah satu kunci sukses sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan hubungan antara manusia. Kompetensi yang dimiliki dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan bisnis. Dalam era globalisasi, hubungan bisnis akan melibatkan berbagai individu dari latar belakang pendidikan, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jadi, kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan membina hubungan kerja dengan individu yang lain merupakan kompetensi yang harus dikembangkan. Keempat, kemampuan dalam mengembangkan budaya bangsa. Walaupun globalisasi menyebabkan batas-batas negara semakin kabur, tetapi sumber daya manusia Indonesia tidak boleh kehilangan identitas jati dirinya. Yang kelima, kemampuan teknikal dan profesional sumber daya manusia di Indonesia harus dikembalikan dengan keterampilan seperti keterampilan untuk mencari informasi, kemampuan analisis, merancang konsep, serta memiliki keahlian dan profesionalisme. Hal ini diperlukan untuk proses belajar agar sumber daya manusia kita selain memiliki wawasan berpikir yang luas, juga memiliki spesialisasi sehingga tidak mudah ditiru oleh sumber daya manusia di negara lain. 6. Keterampilan melayani dan memuaskan konsumen. Pada era yang marak dengan kompetensi ini, keterampilan untuk melayani dan memuaskan konsumen menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan bisnis. 7. Keterampilan manajerial. Sumber daya manusia di era globalisasi perlu memiliki dapat mengkomunikasi visi karena kemampuannya untuk memimpin dan membanggakan serta mengembangkan bawahannya. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan global. Pengembangan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku. Dalam waktu yang relatif singkat, dengan metode yang lebih mengutamakan para praktik daripada teori, maka pelatihan usaha sangat penting bagi karyawan, terutama pada karyawan baru ataupun karyawan yang sudah lama, untuk berkembang agar dapat memahami globalisasi. Pelatihan sangat perlu untuk dilakukan. Pelatihan secara singkat merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa yang akan mendatang. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pelatihan ini, yang pertama, pihak yang diberi pelatihan harus dapat dimotivasi untuk belajar. Yang kedua, trainee harus mempunyai kemampuan untuk belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran harus dapat dipaksakan atau diperkuat. Keempat, pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktikkan atau diterapkan. Yang kelima, bahan dan materi yang dipresentasikan atau diajarkan memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Manfaat pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan global. Yang pertama, dalam pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan di era globalisasi, apabila dilakukan di suatu perusahaan, dapat dilihat di antaranya manfaat yang akan diperoleh. Di antaranya ada manfaat dari karyawan dan ada pula manfaat untuk perusahaan. Manfaat untuk karyawan itu sendiri, yang pertama, membantu karyawan dalam membuat keputusan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, mencapai prestasi dan tanggung jawab. Yang ketiga, membantu karyawan mengatasi stres atau tekanan. Yang keempat, meningkatkannya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan maupun komunikasi dan sikap.
Yang kelima, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Adapun manfaat untuk perusahaan itu sendiri, yang pertama, dapat mengarahkan dan meningkatkan probabilitas perusahaan. Yang kedua, dapat memperbaiki pengetahuan kerja, moral SDM, dan keahlian pada semua level perusahaan. Yang ketiga, dapat mendukung orientasi, keterbukaan, dan kepercayaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan sebuah perusahaan itu sendiri. Yang keenam, membantu meningkatkan komunikasi organisasi. Sekian dari saya. Selebihnya, terima kasih.